Putri, jangan urus kami, cepat pergi. Kejar mereka. Di sana. Sepertinya aku harus pulang lebih awal. Beritahu ayah. Mata-mata Dilong sudah sampai Beijing. Berhenti. Gerbang kota ditutup. Siapapun itu tidak boleh masuk kota. Yang menghalangi aku, mati. Yeah. Anjing. Ah. Anjing. Nyonya, dia. Buku kenapa? Nyonya dia pergi. Tidak. Permaisuri. Permaisuri Utara sudah meninggal. Yakin, tidak diragukan lagi, mundurlah. Kakak, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kalau kamu tidak mati, aku tidak bisa hidup dengan baik. Nona, cepat bangun. Ayo, kamu adalah putri Raja Utara. Bangunlah. Kenapa ibuku tiba-tiba meninggal? Ibumu meninggal karena penyakit mendadak. Dia pergi dengan tenang. Satu-satunya yang membuatnya khawatir adalah adikmu yang diculik oleh pedagang manusia. Yun Yan. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan adikmu. Apa? Putri Raja Utara, Yunlan, sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Sangat yakin. Jangan-jangan, mereka tidak mungkin tahu kebenaran kematian Permaisuri Utara, kan? Diam. Cepat cari info. Cari tahu niat Yunlan. Ingat, jangan gegabah membuat musuh sadar. Jangan gegabah, jangan-jangan. Tunggu. Cari kesempatan mendekati putri bungsu Raja Beijing, Yun Yan. Bukankah dia selalu di ibu kota? Hahaha. Kakak sepupu, kamu sudah menikah sama si cewek itu lama sekali. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Kamulah hatiku yang sebenarnya. Dia cuma pengantin anak yang dibeli keluarga. Statusnya bahkan lebih rendah dari pembantu. Dia bahkan tidak pantas menyanggulimu. Oh ya, kalau begitu, menurutmu dia pantas apa? Dia pantas menjilat sepatumu. Kalau hari ini tidak menjilat sepatu Huixin, maka hari ini aku akan mengirimmu ke rumah pelacuran. Karena kakak sepupu sudah bilang begitu, maka aku akan beri kamu sedikit hadiah. Aku ini sedang menolongmu, loh. Hahaha. Wajah murung buat siapa sih? Duh. Hahaha. Kakek sudah menunggu kamu lama sekali. Orang datang. Sampaikan perintahnya. Semua orang percepat perjalanan. Kakak Yunyan dan yang lain bagaimana bisa? Sejam kaku begitu. Kalau tidak, kita kabur saja. Yunyan, kemari sekarang juga.
Ikuti aku sebentar. Mau kemana? Ngapain tanya? Ikut aku saja. Ah. Hua, Demi aku yang pernah jadi istrimu, maafkan aku ya. maafkan kamu? Siapa sih? Maafkan aku. Aku sudah setuju. Penguasa kota Ancheng. Melayani satu pria. Apa bedanya dengan melayani banyak pria? Aku tidak mau melakukan hal seperti itu. Ini kesempatan terakhir untukmu. Kalau berani merusak niat baikku, aku akan jual kamu ke rumah pelacuran. Melayani pria-pria itu, seumur hidup tidak bisa bebas. Hahaha. Lepaskan aku. Berhenti. Aduh. Dari mana gadis kecil yang cantik ini? Pergi. Aku kakaknya. Tenang saja. Aku di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Kamu sebagai penguasa satu kota, menganggap nyawa manusia remeh, menghina wanita. Menurut hukum kerajaan kami, hukuman gantung kepala dan dipertontonkan. Hukum berlaku di Ancheng. Aku sebagai penguasa kota adalah hukum itu sendiri. Penguasa kota Ancheng, di mana? Berlutut dan terima perintah. Dengan perintah kaisar, penguasa kota Ancheng berperilaku tidak pantas, menganggap nyawa manusia remeh, dijatuhi hukuman mati. Kaisar punya perintah lain. Putri Raja Perbatasan Utara, Yunlan dan Yunyan, maju dengar perintah. Raja Beijing menang telak atas musuh. Mengangkat putri sulungnya Yunlan sebagai putri Yongjia. Menganugerahi Yunyan sebagai putri Yongning. Sebagai tanda kasih sayang kaisar. Hamba putri ucapkan terima kasih. Hamba putri hormat kepada permaisuri. Tidak perlu hormat, aku permaisuri. Ternyata kamu berapa umur tahun ini? Melapor kepada permaisuri. Hamba putri berumur 20 tahun. Anak ini kelihatan gagah berani. Umurnya juga seumuran dengan Yuel. Keduanya sangat serasi. Apakah ada yang disukai? Hamba putri hanya ingin mengikuti ayah, melindungi perbatasan utara, tidak pernah memikirkan soal cinta. Ayah tidak punya anak perempuan, sangat baik. Sikapmu sepertinya cocok dengan anakku. Kamu dan adikmu belakangan ini di ibu kota. Bisa suruh dia ajak kalian berdua main lebih sering. Hamba dengar pangeran mahkota sangat dipercaya oleh kaisar. Biasanya sibuk urusan negara, tak berani mengganggu. Memang aku tidak ada waktu. Nanti ibu permaisuri kan mau adakan jamuan kecil. Saat itu biar kedua saudari kalian ikut serta, supaya bisa dapat teman baru. Juga ada teman ngobrol. Ibu permaisuri masih ada urusan. Kalian berdua ngobrol dulu saja. Baik. Aku tadi dengar kamu bilang, kamu bersama Raja Perbatasan Utara menjaga perbatasan. Kamu hebat sekali. Sejak kecil aku sudah belajar bela diri dari ayah raja. Membaca buku strategi perang juga lumayan. Bela diri kuat. Pukulan tajam. Pangeran mahkota juga tanggapannya bagus. Kamu bilang ratu sengaja buat kita berdua di sini, agar bisa berdua saja. Maksudnya apa ya? Mungkin dia ingin menjodohkan kamu denganku. Aku belum mau. Urusan pernikahannya juga masih baik-baik saja. Aku juga tidak buru-buru, apalagi kalau harus menikah. Aku juga tidak mau menikah ke Istana Timur. Kenapa aku masih belum pantas buat kamu? Aku tidak bilang begitu. Hanya saja aku ingin cari pria yang patuh dan penurut. Menikah dan tinggal di kediaman Raja Perbatasan Utara. Aku mengerti maksudmu. Kalau kamu dan aku sama-sama tidak berminat, mending kita tidak usah. Wah, bukankah ini dua putri Jun yang baru diangkat?
Berhenti, belum memberi hormat pada Putri Jun Mingyu. Tidak usah beri hormat. Aku bilang kalian belum memberi salam kepada Putri Jun Mingyu. Putri Jun Mingyu juga tidak perlu memberi hormat. Memang benar dari perbatasannya, begitu tidak sopan. Tidak tahu bagaimana kalian bisa diangkat jadi Putri Jun. Semua orang sama-sama Putri Jun. Berhati-hatilah saat berbicara dengan Putri Jun Mingyu. Semua Putri Jun. Tapi Putri Jun juga ada tingkatan. Dari tata krama dan pakaian, baru bisa lihat siapa yang layaknya burung phoenix dan siapa cuma ayam biasa. Kamu, keluar. HMPH. Jangan kira Kaisar memberi kalian gelar Putri Jun, lalu kalian langsung jadi phoenix di atas ranting. Jangan bohongi aku. Semua orang sama-sama Putri Jun. Tapi kamu ini apa sih? Kenapa tidak hormat saat bertemu dengan Putri Jun ini? Aku putri sah dari kantor makanan Kaisar. Semua wanita bangsawan terkenal di ibu kota harus menganggap Putri Jun Mingyu kami sebagai yang utama. Dia benar-benar darah kerajaan yang asli. Ada phoenix sejati di sini. Siapa yang berani memberi hormat pada ayam hutan? HMPH, sungguh lucu. Zaman sekarang, ayam hutan apa saja bisa mengaku sebagai phoenix. Sombong. Ternyata kamu berani bicara seperti itu padaku. Hari ini aku harus membereskan kamu. Ah, Yunlan. Kamu berani seperti ini. Ya, Nona. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Ya. Kamu ini setengah jalan entah dari mana munculnya. Orang yang tidak suci. Ini bukan urusanmu. Ulangi sekali lagi. Aku bilang Yunyan itu punya sifat cabul. Wanita yang mudah dimiliki siapa saja. Dia itu orang yang tidak suci dan tidak setia. Nona benar sekali. Kalau tidak, kenapa dia kadang di rumah keluarga Guo, kadang juga di rumah penguasa kota Anjeng. Urusannya sudah tersebar ke seluruh ibu kota. Kamu, tolong. Ada orang yang terang-terangan memukul dan membunuh di istana kekaisaran. Kamu gila, demi orang yang tidak setia itu. Berani memukul putri pejabat. Aku memukul kalian semua yang mulutnya penuh kotoran. Aku memukul kalian semua yang mulutnya penuh kotoran. Berhenti. Putra mahkota mungkin tidak tahu. Mereka berdua menghina aku di depan mataku. Adik perempuan. Kamu suruh aku berhenti. Jangan terbawa emosi, mereka datang memang cari masalah. Mereka sengaja menghasutmu. Jangan sampai terjebak dalam perangkap yang mereka pasang. Hari ini kalian beruntung. Selamat dari pukulan. Yunlan. Kalau pukulanmu hari ini kena di wajahku, bahkan putra mahkota pun tidak bisa melindungiku. Diam, putra mahkota. Kamu tidak boleh pilih kasih seperti ini. Kamu tadi jelas melihat Yunlan mau menyerang aku, tapi kamu malah membelanya. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan sebelum aku datang. Putra mahkota, jangan salahkan orang yang benar. Orang sebaik Nona ini. Bagaimana mungkin berkata kasar seperti itu? Orang yang baik hati tidak akan bilang dia cabul. Orang yang baik hati tidak akan bilang dia gampang dimiliki siapa saja. Orang yang baik hati tidak akan bilang hal seperti itu. Kalau aku dengar kalian ngomong sembarangan lagi, aku akan lapor ayah dan ibu. Biar mereka tahu bagaimana kalian memperlakukan putri pejabat tinggi. Putra mahkota. Kamu salah paham maksudku. Minta maaflah pada dua saudari Yunyan dan Yunlan. Yunyan, Yunlan. Maafkan kami. Maafkan kami. Putra mahkota membela seseorang. Kelihatannya cukup meyakinkan. Walau cantik, tapi tetap berwibawa seperti seorang jenderal. Ternyata begitu cerdik, berubah-ubah, dan penuh bakti. Terima kasih, putra mahkota. Tidak usah terlalu berterima kasih, yang salah memang mereka duluan. Putra mahkota. Kakak, aku mau jalan-jalan dulu. Kalau begitu, kita juga ikut jalan-jalan, ya.
Mereka sengaja membuatmu marah hari ini. Mereka ingin merusak reputasimu di pesta melihat bunga. Reputasi itu hal yang tidak ada gunanya bagiku. Reputasi itu hal paling penting bagi wanita. Di ibu kota, kalau kehilangan reputasi, maka semua orang akan menghinamu. Tinggal lihat siapa yang lebih kuat, mulut mereka atau tinjuku. Kadang-kadang, intrik lebih kuat daripada tinju. Dia bisa membuat tinjumu tak berdaya. Kamu harus hati-hati. Aku menemukan kamu ini. Orangnya cukup menarik juga. Baru tadi pangeran memarahi kita karena dua wanita rendahan, Yunyan dan Yunlan. Balas dendam ini harus dibayar. Mereka membuatku malu di depan umum. Yunyan, jangan salahkan aku kalau aku tidak memberimu muka lagi. Semua, mari kita minum bersama gelas ini. Wanita di ibu kota ahli dalam segala hal, mulai dari musik, catur, kaligrafi, hingga lukisan. Bagaimana kalau hari ini kita adu tari saja? Aku akan pergi bersiap dulu. Tapi hanya begitu saja. Tapi hanya begitu saja. Apa maksudmu hanya begitu saja? Aku memang kurang pandai menari. Tapi, tidak ada yang bisa menandingi wanita berbakat nomor satu di ibu kota. Putri bangsawan Sulinwan dari keluarga Earl, Nona Su. Kalian terlalu memuji. Terima kasih atas perhatian kalian. Yang mulia Selir. Aku hanya berani tampil seadanya. Menurutku pertarungan ini sudah tidak ada lagi yang diragukan. Aku tidak percaya Yunlan bisa menari lebih indah daripada tari elang yang memukau ini. Kakak, bagaimana kalau kita pergi saja? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Yunlan tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Nona Su benar-benar memanjakan mata kami. Tidak tahu, Putri Yongjia, apakah kamu bisa menari? Mohon Yang Mulia Selir bersabar sebentar. Aku akan ganti pakaian dan segera datang. Sepertinya bukan hanya pandai menari, tapi juga sangat percaya diri dengan kemampuan menarinya. Kalau tidak, dia tidak akan berkata begitu. Yang Mulia Selir, Yunlan ini cuma sok berani saja. Anda tidak perlu terlalu berharap banyak padanya. Yunlan, aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Tunjukkan gayamu. Kita adalah. Kenapa dia tiba-tiba jadi orang lain? Bajunya bagus sekali. Jangan-jangan dia benar-benar bisa menari. Apa dia cuma sok saja? Brengsek. Sekarang aku akan buat kamu jadi pusat perhatian. Kalau tidak bisa menari lebih memukau, aku akan buat kamu malu. Wah,
Kakak menarinya benar-benar cantik. Bukankah Putri bilang, di Beijing cuma pandai main pedang dan tombak? Kok bisa? Dia cuma pura-pura saja. Jangan-jangan cuma tahu beberapa gerakan itu saja. Tariannya sangat bagus. Gadis Yunlan benar-benar menyimpan bakat yang dalam. Ternyata bisa menari dengan cara yang begitu memukau. Jadi itulah sebabnya aku belum pernah melihat tarian ini sebelumnya. Menjawab Yang Mulia Permaisuri. Tarian ini saya buat sendiri. Jadi Anda belum pernah melihatnya. Oh, tarian ini kamu buat sendiri. Benar, tarian ini saya buat sendiri. Jadi selain saya, orang lain tidak bisa menarinya. Siapa yang tahu apakah itu benar? Meniru tarian orang lain memang indah, tapi tak ada sedikit pun jiwa di dalamnya. Yang Mulia Permaisuri, pendapat saya berbeda dengan Putri Jun. Ternyata tanpa pengalaman menari bertahun-tahun, tanpa pemahaman yang mendalam, hanya meniru tak akan bisa menari seperti ini. Tarian ini sangat penuh kehidupan, membuatku sangat terharu. Aku yakin semua orang juga merasakan hal yang sama. Ternyata ini benar-benar harta karun. Bisa menari tarian yang begitu memukau. Benar-benar membuatku terkagum-kagum. Tidak tahu apa lagi yang dia sembunyikan. Yang belum aku temukan. Yunlan, bolehkah aku belajar tarian ini darimu? Tarian ini namanya apa? Tentu saja boleh. Aku menamai tarian ini Yun Jing Zhen. Ternyata aku sangat penasaran, bagaimana kamu bisa menciptakan tarian yang begitu memukau? Yang Mulia Permaisuri, saya, inspirasi menciptakan tarian ini datang dari pengalaman bertempur di medan perang. Sampaikan perintahku agar seluruh penari di negeri ini belajar tarian ini untuk mengangkat kehormatan kerajaan Daxia kita. Terima kasih atas pujiannya, Yang Mulia Permaisuri. Tidak kusangka seorang gadis perbatasan bisa mengerti begitu banyak. Yunlan memang berasal dari perbatasan. Tapi kontribusinya untuk Daxia jauh melebihi ribuan orang lainnya. Tapi itu buat apa? Ini tetap saja tak sebanding dengan laki-laki. Kata-kata Anda keliru, Yang Mulia Guifei. Putri Yongjia memimpin pasukan di perbatasan bertempur. Sementara beberapa anak bangsawan di ibu kota hanya makan enak dan malas-malasan. Jelas sangat berbeda jauh. Gadis yang sangat cerdas seperti ini seharusnya jadi calon istri putra mahkota Daxia kita. Putra mahkota Yunlan ini. Aku sangat menyukainya. Posisi calon istri putra mahkota memang miliknya. Ibu, tenanglah. Aku memang tak salah pilih orang. Dengan Yunlan di sisiku sebagai pelindung, ibu tak akan lagi memasukkan orang lain ke sekelilingku. Pertandingan tari sebelumnya, Putri Yongjia menang. Ada tarian pasti ada musik. Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan lomba membuat musik dan bernyanyi? Bagaimana pendapat Yang Mulia Permaisuri? Atau bagaimana kalau lomba menunggang dan memanah? Ratu Permaisuri bercanda. Wanita di ibu kota ini ya, ada berapa yang bisa menunggang dan memanah? Ratu Permaisuri jangan-jangan sengaja bilang begitu demi Kanjia Junsu menang. Sengaja berkata seperti itu, kan? Selir Yang Mulia. Sesuai dengan kata Anda. Baiklah. Maka saya akan tambah tingkat kesulitannya. Lagu berikutnya harus karya sendiri. Tidak tahu bagaimana pendapat kalian. Kami tentu saja tidak keberatan. Semuanya serahkan pada keputusan Selir Yang Mulia. Kami tidak peduli apapun. Jika Selir ingin Yunlan malu, saya akan tampil membela Yunlan. Kamu tadi beruntung dapat juara pertama. Saya tidak percaya kali ini kamu bisa juara pertama lagi. Yunlan sejak kecil belajar bela diri. Sebagian besar waktunya dipakai untuk ilmu bela diri. Walaupun tidak paham musik, itu hal yang sangat wajar. Pangeran mahkota ini membela Yunlan. Yunlan bertahun-tahun menjaga perbatasan negara, membantu rakyat. Bukankah perbuatan ini jauh lebih mulia daripada mencipta lagu dan lirik? Sial,
Pangeran mahkota demi membela Yunlan, sampai-sampai mengaitkan urusan negara besar. Tak sangka pangeran mahkota punya hati seluas ini. Jika dia jadi kaisar, pasti jadi pemimpin bijaksana. Kalau lombanya mencipta lagu, maka panggillah maestro musik paling terkenal negeri ini, Maestro Jingming, untuk beri penilaian. Kakak, semangat. Mulai saja. Huh. Pangeran mahkota, lagu ini luar biasa. Ibu, aku belum pernah dengar lagu yang begitu menggugah hati. Ratu Permaisuri, aku mau lapor. Lagu yang tadi Yunlan mainkan, jelas-jelas dia menjiplak. Lagu ini memang memukau. Tampak ritmenya tidak rumit. Tapi teknik jari saat dimainkan sangat rumit. Kalau tidak punya keahlian lebih dari 30 tahun, sulit bisa mencapai tingkat seperti ini. Bagaimana maestro tahu? Lagu ini butuh 30 tahun keahlian untuk bisa diciptakan. Lagu ini bernama Yun Chang Po Zen. Lagu ini saya ciptakan sendiri. Hahaha, ciptaan sendiri. Aduh, mulutnya membual sampai ke langit. Putri keluarga Siong. Makna lagu ini, aku juga tidak percaya kamu yang masih muda bisa ciptakan. Kalau kalian bilang laguku hasil jiplakan, buktikan dengan bukti dong. Yunlan si bajingan itu memang pandai berkata-kata, malah membalas pertanyaanku. Selir yang mulia, aku baru ingat lagu yang tadi Yunlan mainkan adalah karya legenda Baiyun Xianseng. Aku beruntung pernah mendengar Anda bermain piano, Putri Mingyu. Kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Suruh orang mengundang yang mulia datang untuk memutuskan. Aku sudah cukup paham kronologinya. Lagu ini memang bisa disebut karya terbaik di dunia. Jingming, kamu adalah pemusik terkenal seantero negeri. Bagaimana pendapatmu soal ini? Lapor yang mulia. Lagu ini punya makna yang sangat dalam. Mustahil dibuat oleh gadis kecil berambut pirang itu bisa menciptakan karya seperti ini. Yunlan, ini sudah sampai di titik ini. Kamu masih mau ngeles apa lagi? Bahkan Master Jingming sudah bicara. Dia itu penyair cinta paling terkenal di ibu kota. Sampai meniru karya orang lain pun bisa. Orang seperti itu harus dipecat. Mohon keputusan yang mulia. Ayah, ini perkara besar. Aku rasa kita harus mengundang Tuan Baiyun, yang terbaik di negeri ini. Baru masuk akal. Pangeran mahkota, katamu itu terkesan terlalu memihak. Semua tahu Master Baiyun sudah hilang cukup lama. Sekarang disuruh menilai. Kurang mungkin, kan? Ayah, tunggu sebentar. Saya bisa menghubungi Tuan Baiyun. Dia sedang di ibu kota sekarang. Cepat, cepat panggil dia. Pangeran mahkota, ini masih harus tunggu berapa lama? Sudah hampir 1 dupa waktu berlalu. Jangan-jangan si Master itu tidak di ibu kota ya? Iya, Pangeran, masih harus tunggu berapa lama sampai Master datang. Ayah, Ibu Selir. Sepertinya waktunya sudah cukup. Tuan Baiyun, sampai di sini, Guru Laner. Kamu bilang lagu yang kamu suruh buat kemarin belum selesai. Kamu malah kabur, bikin aku kejar dari perbatasan sampai ibu kota. Guru, biar aku jelaskan. Aku kan datang cari adikku. Anak yang baik, ini hadiah pertemuan untukmu, cepatlah. Terima kasih, Tuan. Akhirnya hari ini bisa bertemu dengan Tuan. Hormat kepada Yang Mulia. Tuan tak perlu sungkan. Yunlan adalah muridmu. Ya, dia satu-satunya muridku yang paling dekat. Dia jenius dalam seni musik yang langka muncul seabad sekali. Penguasaan bermain pianonya sangat tinggi. Dalam membuat lagu, dia bahkan sudah melampaui aku. Aku sudah berulang kali ingatkan, lagu ini jangan sampai didengar orang lain. Kamu saat buat lagu ini janji padaku, hanya akan mainkan untuk aku, gurumu sendiri. Bagaimana kamu jelaskan ini? Guru, Yang Mulia ada di sini. Tak apa, tak apa.
Guru, soal ini nanti aku jelaskan lebih lanjut lagi ya. Tapi hari ini ada yang bilang lagu saya ini hasil plagiat. Plagiat? Siapa berani bilang murid kesayangan saya begitu? Dia bahkan bilang lagu ini dibuat oleh Anda. Itu kamu yang memfitnah murid saya, Tuan Baiyun. Ini salah paham, semua ini salah paham. Mungkin saya salah ingat. Mingyu, kamu tanpa alasan memfitnah Putri Yongjia. Aku perintahkan kamu segera minta maaf pada Putri Yongjia. Putri Yongjia. Semua ini salah saya. Tolong jangan salahkan aku. Ratu, bagaimana pendapatmu tentang anak ini, Yunlan? Kaisar, Yunlan ini wanita yang sangat baik, yang langka. Yuer benar-benar menyukainya dalam hatinya. Baiklah, waktunya sudah tidak muda lagi. Semua orang, silakan mundur dan beristirahat. Yulan, ini hadiah untukmu kali ini. Terimalah. Bukankah cuma gerakan biasa saja? Kenapa aku jadi merah muka begini ya? Seharusnya tidak seperti ini. Sungguh aneh. Ternyata bentuk wajah merah itu terlihat sangat imut. Terima kasih. Sama-sama. Tidak kusangka kamu selain pandai membuat lagu, bahkan main piano juga sangat hebat. Membuatku kagum. Huang'er. Putra mahkota dan Yunlan sangat menonjol di pesta bunga. Kalau kamu ingin naik tahta, harus meningkatkan reputasi di istana. Meningkatkan reputasi itu bukan perkara mudah. Di istana sekarang, Satu-satunya orang yang berpengaruh dekat kaisar adalah Liu Jin. Selama kita bisa merebut hatinya, ingin naik tahta, apa susahnya? Tapi ibu-ibu, Liu Jin terkenal sangat tegas dan jujur. Dia hanya setia pada istana. Tidak pernah berpihak. Apalagi membantu orang lain. Apalagi membantu siapapun. keinginan manusia hanya 3 hal: kekuasaan, uang, dan pesona. Kekuasaan dia tidak kurang, uang dia juga tidak kekurangan. Dia sejak kecil berasal dari keluarga miskin, tumbuh dalam kondisi seperti itu. Terlihat tidak punya kelemahan, tapi sebenarnya paling kesepian dan kekurangan kasih sayang. Maksud permaisuri. Cari seseorang untuk menggoda dia. Senang hari ini, Kakak, jepit rambut Phoenix yang diberikan permaisuri ini cantik sekali. Kalau suka, aku kasih saja. Tidak, ini permaisuri yang memberimu. Tidak apa-apa, Yunlan. Berani-beraninya kamu memberi jepit rambut permaisuri begitu saja pada orang lain. Ini sangat tidak menghormati permaisuri. Kamu, wah. Yunyan, berani-beraninya kamu melempar jepit rambut ini ke lantai sampai pecah. Sama saja menghina permaisuri. Bukan begitu? Harus meninggalkan kesan baik pada Liu Qing di sini. Saya, wanita muda, sudah bertemu dengan Tuan Liu. Putri Ningyu memerintahkan saya untuk merebut jepit rambut Phoenix Yunlan dan memecahkannya, lalu menuduh Yunyan. Semua ini bisa saya buktikan. Yaner, kamu sudah gila. Kamu sebenarnya berpihak pada siapa? Kamu bicara omong kosong apa ini? Yang benar itu benar, yang palsu ya palsu. Aku hanya akan berdiri di pihak keadilan. Putri Mingyu, kebenaran sudah jelas. Tolong ikut aku ke istana sebentar untuk menemui ratu. Berani sekali kau, Liu Jin. Apa hakmu berani bicara seperti itu padaku? Aku ini kerabat kerajaan. Putri yang dikukuhkan langsung oleh kaisar. Wah, kerabat kerajaan sekali. Wah, putri yang dikukuhkan langsung oleh kaisar. Di depanmu ada 2 putri yang dikukuhkan langsung oleh kaisar. Kalian. Putri Mingyu, Kaisar menghukummu untuk merenung di dalam kamar. Kamu melanggar perintah Kaisar. Sama saja dengan melawan perintah. Ditambah lagi hari ini merebut barang pemberian Kaisar. Gelarmu sepertinya tidak akan bisa bertahan. Silakan, Putri. HMPH. Yaner, beberapa hari ini sudah lewat. Bagaimana perkembanganmu? Pangeran ketiga. Aku sudah berhubungan dengan Liu Jing. Kamu harus lebih lanjut menyusun rencana mendekati Yunyan. Mendapatkan kepercayaan Yunyan. Pangeran ketiga, tenang saja. Aku tahu harus berbuat apa.
Pada pesta musim semi hari ini akan ada banyak orang. Tenang, hari ini aku akan membawa adik keluar bermain. Pasti tidak akan mengganggu urusanmu. Kamu mau ninggalin aku sendiri. Jangan harap. Aku kan takut mengganggu urusanmu. Di pesta musim semi, akan banyak gadis yang sudah pantas mencari pasangan. Aku tidak mau direpotkan. Wanita ini lihatannya apa sih? Dia lagi mikir apa sih sembarangan. Simpanlah pandanganmu yang penuh khayalan itu. Aku cuma menjadikanmu tameng saja. Tenang saja, Yang Mulia Pangeran Mahkota. Aku mengerti semua yang kau katakan. Bulan ini Lan memang agak pelupa. Tidak terlihatkah aku sedang cari alasan untuk mendekatinya? Nona Yuan, apakah kamu sudah terbiasa hidup di kediaman kerajaan? Mereka semua baik padaku. Bagus, aku jadi tenang. Tapi aku lepaskan sepupuku. Kamu jangan seperti itu. Yaner, Yaner sedang berduaan dengan pria itu. Ayo pergi dulu. Pura-puralah tidak melihat apa-apa. Yaner, hehe. Yaner, jangan lepaskan aku. Yaner. Kalian melihat apa? Masih mau berbuat onar? Ini adalah kediaman putra mahkota. Kejadiannya bukan seperti yang kalian kira. Yun Yan memang. Sebenarnya aku tidak suka ikut campur urusan orang. Apalagi urusanmu yang gak penting. Tenang saja, aku tidak akan membocorkannya. Karena kalian sudah melihat semuanya. Jadi hari ini kalian jadi saksi untuk kami. Jadi saksi apa? Aku akan membawamu pergi. Kamu lari dari rumah denganku. Pria ini sangat galak, hanya pandai memaksa wanita. Sudahlah. Aku akan membantunya sekali ini saja. Kamu siapa? Suka-suka bilang lari dari rumah begitu saja. Tahukah kamu kalau lari dari rumah bisa menghancurkan hidupnya? Kamu tidak tahu apa-apa. Dia sudah berjanji akan menikah denganku. Linger, aku cuma kasih kamu waktu 1 sore. Kamu pikirkan baik-baik. Aku serius sama kamu. Yunyan, tadi terima kasih sudah menyelamatkanku. Itu sepupuku. Dia tanpa sengaja membawa barang pribadiku, memaksa aku lari dari rumah bersamanya. Aku menolaknya. Dia lalu membakar tanganku dengan lilin aromaterapi. Luka ini aku buat sendiri dengan sengaja. Dia pasti tidak tahu kalau ini palsu. Ayo. Hahaha. Omong kosong belaka. Kalau benar seperti itu, kenapa tidak langsung bilang ke orang tuamu? Sepupuku pintar membalikkan fakta. Orang tuaku pasti tidak percaya padaku. Mereka malah memaksaku untuk menikah dengannya. Aku sudah mengalami lebih banyak hal daripada kamu. Orang yang mendengar kabar lalu meninggalkanmu begitu saja. Kamu pikir baik-baik sendiri. Apakah orang seperti itu pantas kamu perjuangkan? Anggap saja kita tidak melihat kejadian ini. Kakek, tolong aku. Sepupuku datang lagi. Dia memaksa aku lari dari rumah dengannya. Kalau tidak, dia akan membawa pakaian pribadiku dan menyebarkannya di kediaman putra mahkota. Kalau sampai itu terjadi, aku hanya bisa membuktikan kesucianku dengan mati. Haruskah aku menyelamatkannya? Baik, aku akan membawamu pergi. Ayo cepat pergi. Dasar perempuan licik, merusak urusanku. Berhenti. Berani sekali kamu, bertemu pangeran ketiga tapi tidak mau sujud. Tangkap penjahat yang berani bikin onar di kediaman putra mahkota ini. Bawa pergi, serahkan pada pejabat Jingzhou untuk dihukum berat. Yang Mulia Pangeran Ketiga, tolong ampun, Yang Mulia Pangeran Ketiga. Terima kasih, Pangeran Ketiga, sudah menolong. Gadis, kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Pangeran Ketiga. Kalau bukan karena Anda hari ini, kami... Berani sekali si gila itu berbuat onar di kediaman putra mahkota. Terlihat jelas pertahanan kediaman putra mahkota sangat lemah. Masalah ini akan saya laporkan pada kakak saya agar memperkuat pertahanan. Pangeran Ketiga, sangat perhatian. Kalau begitu saya pamit dulu. Silakan, Nona. Adik ketiga Yunyan. Kenapa kamu datang bersama Nona Yunyan? Kebetulan tadi aku menolong Nona Yunyan. Jadi aku ikut dengannya ke sini.
Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja, kakak. Kakak, aku masih ada urusan di rumah, harus pulang dulu. Aku pamit dulu ya. Kenapa pangeran ketiga sengaja mendekati adikku? Apa maksudnya sebenarnya? Jauhkan dirimu dan Yunyan dari pangeran ketiga itu. Adik ketigaku ini bukan orang sembarangan. Tidak usah hormat. Dengar-dengar bunga begonia di pinggiran barat sedang mekar. Yuer, belakangan ini kamu ada ajak Yunlan jalan-jalan keluar kota. Menjawab pertanyaan Ibu Permaisuri, besok aku akan memperbaiki makam. Rencananya akan mengajak Yunlan melihat bunga. Kalau Yunlan diperlakukan tidak adil oleh Mu Tingyu, kamu bisa datang mengadu padaku kapan saja. Aku akan membantumu mengurusnya. Terima kasih, Permaisuri. Hamba dan selir memberi hormat kepada Permaisuri. Angin apa yang membawa Anda, selir kaya, datang ke sini? Permaisuri bercanda lagi. Kami sebagai selir, memberi hormat itu sudah kewajiban kami. Di sini tidak ada orang asing. Raja juga tidak ada. Jadi jangan main teka-teki deh. Kalau begitu aku akan bicara terus terang. Permaisuri, jangan marah kalau hamba bicara blak-blakan. Aku ingin membicarakan perjodohan untuk Putri Yongning. Permaisuri, mohon pertimbangkan. Raja sudah menetapkan perjodohan untuk putra mahkota dan Yunlan. Tidak baik kalau Yunyan terus sendiri. Harus dicari suami yang baik untuknya. Terima kasih atas perhatian selir kaya. Tapi kami baru saja mendapatkan kembali adik kami. Ingin membiarkannya tinggal beberapa tahun lagi. Menikmati kebahagiaan keluarga. Menurutku Yunyan sangat cocok dengan Yuer kami. Kalau diberi waktu untuk saling mengenal, mungkin mereka bisa menjadi pasangan yang serasi. Pangeran ketiga mengenal Yunyan. Beberapa hari lalu di pesta berjalan-jalan musim semi, Yuer kami menyelamatkan seorang gadis. Ternyata itu Yunyan. Tentang pangeran ketiga yang menyelamatkan adikku. Nanti aku pasti akan mengundang pangeran ketiga untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Tidak perlu sungkan. Yuer dan Yunyan perlu lebih banyak waktu untuk bersama. Bisa jadi tambah akrab lagi. Kaisar ini ya, pasti senang melihatnya terjadi. Permaisuri yang mulia, adik ketiga dan Yunyan tidak begitu akrab. Pangeran mahkota, Anda pasti bercanda. Anda juga tidak begitu dekat dengan Yunlan. Tidak bisa karena Anda sudah punya calon istri. Jadi adik Anda harus tetap melajang. Permaisuri, kalau Anda yakin Kaisar senang melihatnya, maka langsung saja minta Kaisar mengeluarkan perintah. Anda datang ke istana saya jadi mak comblang. Ini maksudnya apa sih? Aku ini juga bermaksud baik kok. Permaisuri, mohon jangan marah. Kakak, kamu hebat banget. Bisa menari pula. Bisa bikin aransemen lagu juga. Itu karena aku sudah belajar dari kecil. Yuan, kalau kamu mau belajar, aku bisa ajari kapan saja. Oke. Beberapa hari lagi ulang tahun kita. Gimana kalau kita adakan pesta ulang tahun saja? Kalau semua setuju, ayo kita adakan. Nanti kita undang beberapa teman dekat. Aku bisa sekalian mengundang pangeran mahkota. Baiklah. Aku akan mengundang temananku, Tuan Liu. Aku kesini mau cari pangeran mahkota, ada urusan. Sekalian lihat kamu juga. Pangeran mahkota sudah bilang ke kamu. Iya, kenapa mereka terus-terusan menargetmu? Mungkin karena mereka menganggap aku lemah, jadi gampang diintimidasi. Kelihatannya lemah, tapi sebenarnya tajam seperti pisau. Tuan Liu ternyata melihatku seperti itu. Tapi bahkan kakak juga menganggap aku agak lemah. Itu artinya mereka belum benar-benar mengenalmu. Tuan Liu, kalau kamu diintimidasi orang lain, kamu akan bagaimana? Kalau yang mengintimidasi lebih kuat dariku, harus jaga keselamatan dulu. Lalu diam-diam menjebak balik. Kalau yang mengintimidasi lebih lemah dariku, maka akan langsung membalas di tempat. Tak kusangka Liu Jian juga bisa menjebak diam-diam. Dia terlihat bukan tipe orang seperti itu. Kenapa? Kamu pikir aku bukan tipe orang yang suka menjebak diam-diam? Yunyan, kamu jangan cuma lihat orang dari luarnya saja. Harus tahu,
Orang yang bisa bertahan di ibu kota yang penuh intrik ini, tidak ada yang mudah, semua hebat. Ibu kota penuh intrik dan tipu daya. Memang benar. Selamat ulang tahun. Ini hadiah untuk kalian berdua. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, waktu datang tadi ketemu Tuan Liu tidak? Tidak melihatnya. Kakak, aku duluan bawa hadiah masuk, ya. Yulau, Ini. Ini waktu aku kecil datang ke ibu kota. Ayahku pakai ini buat ngukur tinggi badanku. Setelah itu balik ke Beijing. Aku nggak pernah ngukur tinggi lagi. Pusing aku. DJ, kamu makan ludah dulu deh. Yang Mulia Yulan, minumlah jeruk ini. Aku suka kamu. Putri Yongning, ini pangeran ketiga. Yang Mulia bawa hadiah ini untuk Anda dan Putri Yongjia. Terima kasih sudah repot-repot. Yang Mulia sibuk dengan urusan negara, tidak bisa datang sendiri. Menulis surat ini agar saya sampaikan kepada Anda. Cinta yang tak berbalas lebih menyakitkan daripada yang berlebih. Sebatang benang pun bisa menjadi ribuan helai. Di ujung dunia pun ada batasnya. Tapi rasa rindu tak pernah ada habisnya. Kenapa pangeran ketiga menulis puisi cinta untukku? Ada urusan negara, jadi aku datang terlambat. Tuan Liu, kenapa tanganmu terluka? Tidak apa-apa, aku tidak mencintainya. Kok bisa parah banget? Tidak parah, cuma darahnya agak mengerikan saja. Ini hadiah ulang tahun dari aku untukmu. Tuan Yao. Tuan Liu sudah agak membaik. Yang Mulia Putra Mahkota, Putri Yongjia. Kakak Liu, Tuan Liu, lukamu baru saja dibalut. Jangan sampai terbuka lagi. Hari ini Putri melahirkan. Luka kecil ini nggak perlu dipusingkan. Aku akan urus sendiri di rumah. Kakak Liu, kalau tubuhmu sudah tidak apa-apa, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ingat, aku juga. Tuan Liu, kenapa Anda terluka? Bisa ceritakan? Beberapa hari lalu aku terluka oleh pencuri. Semua salahku karena belum mahir bela diri. Harus lebih rajin latihan lagi. Oh. Kalau begitu, kenapa kamu pilih belajar bela diri? Aku ingin melindungimu. Ini mie panjang umur yang dibuat kakak. Cepat makan ya. Kekasihku, ku dengar kau terluka dan pingsan beberapa hari lalu. Aku sudah tidak apa-apa. Aku tiba-tiba sadar pangeran ketiga dan putra mahkota sudah besar. Kaisar membesarkan kedua pangeran dengan sangat baik. Bertahun-tahun aku juga sudah tua. Kaisar, Anda masih dalam masa kemasan, tapi akhir-akhir ini aku merasa semakin lemah tak berdaya. Aku rasa Kaisar tak perlu terlalu khawatir. Kau juga tak perlu menghiburku. Aku sendiri tahu kondisi tubuhku. Omong-omong, ku dengar putra mahkota ketiga suka pada Yunyan. Penjahat itu akhirnya mulai menunjukkan kebohongannya. Selir Agung bilang dia jatuh cinta pada Yunyan sejak pandangan pertama. Kamu bilang, keluarga Huang punya yang namanya cinta pada pandangan pertama. Menjawab Yang Mulia, hamba tak berani berkata sembarangan. Karena Yang Mulia terlalu fokus pada urusan negara. Bahkan belum pernah dekat dengan gadis manapun. Mana mungkin tahu apa itu suka. Liu Jin, kenapa wajahmu jadi merah?
Apa kamu baru-baru ini suka sama seorang gadis? Cepat bilang, gadis dari keluarga mana itu? Mohon maaf yang mulia, hamba belum memberitahu gadis itu. Perasaan hamba juga belum pantas diungkapkan. Kalau sampai diketahui, akan mencemarkan nama baiknya. Masih hidup. Yang mulia, putra mahkota datang. Ayah, beberapa hari lalu saat aku dan Yunlan datang menjengukmu, tubuhmu masih sehat, kan? Mungkin karena cuaca belakangan ini berubah drastis, ditambah lagi urusan pemerintahan yang banyak, jadi akhirnya jatuh sakit. Ayah, tolong jaga kesehatan dengan baik. Aku sudah tahu. Omong-omong, yang paling aku khawatirkan adalah bagaimana hubunganmu dengan Yunlan akhir-akhir ini. Bagaimana perkembangan perasaan kalian berdua? Ayah, jangan khawatir, hubungan Yunlan dengan aku sangat baik. Kami sangat cocok satu sama lain. Ayah tak perlu khawatir. Keturunan kerajaan memang sedikit. Aku berharap kamu segera memperbanyak keturunan kerajaan. Ayah, aku mengerti. Kalau kalian berdua sudah cocok begini, segera selenggarakan pernikahan besar. Jangan ditunda-tunda lagi urusan ini. Ayah juga tidak perlu terlalu terburu-buru. Tubuhmu pasti akan segera pulih. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Kerajaan ini suatu saat harus aku serahkan padamu. Liu Jin, buatkan surat perintah untukku, agar putra mahkota dan Yunlan segera memilih hari pernikahan. Hamba siap melaksanakan perintah. Kalau bukan karena kamu yang hilangkan aku tidak akan menderita selama bertahun-tahun seperti ini. Aku membencimu. Aku tidak sengaja. Kamu jelas-jelas sengaja. Kalau aku masih ada, ayah dan ibu pasti akan lebih baik padaku, lebih memihak padaku. Jadi kamu sengaja buat aku hilang. Aku tidak. Kalau bukan karena kamu, hidupku tidak akan seperti ini. Yunyan, ada apa? Apakah kamu mimpi buruk, kakak? Kalau suatu hari aku menyakitimu, kamu akan marah padaku. Tidak akan pernah ada hari seperti itu. Kalau memang suatu hari nanti ada, bagaimana mungkin ada hari seperti itu? Kalau benar ada hari itu, pasti aku yang membuatmu sedih. Aku adalah kakakmu. Apapun yang terjadi, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Tidak akan membuatmu kesulitan. Sudah. Nona Yunlan dan Yunyan. Baru saja ada orang dari istana bilang kaisar sedang sakit. Sekarang tolong kalian berdua masuk istana bersama. Ini adalah catatan obat yang mulia. Yuner, kamu adalah adik laki-laki. Kamu harus bekerja sama dengan putra mahkota mengatur pemerintahan. Ayah, tenang saja, aku sudah paham tugasku. Yunlan, kamu sudah lama bergaul dengan putra mahkota. Bagaimana pendapatmu tentang putra mahkota? Cukup baik. Hahaha, aku sudah suruh Liu Qing untuk menyiapkan surat perintahku. Pilih tanggal, nanti langsung menikah. Kita tunggu yang mulia cepat sembuh. Supaya bisa mengadakan pesta pernikahan untuk kami. Hahaha. Yunlan memang selalu santai dan apa adanya. Bahkan di hadapanku juga begitu. Sedangkan Yunyan penurut dan tenang. Pasti sebelumnya di luar sana banyak menderita ya. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Memang sebelumnya menderita banyak hal di luar sana. Tapi semua masa lalu sudah berlalu. Sekarang mendapat berkah dari Yang Mulia. Yunyan merasa sangat bersyukur. Yang Mulia, saya lihat Anda juga sangat menyukai Yunyan. Kenapa tidak menjadikannya menantu saja? Yunyan, apakah kamu menyukai pangeran ketiga? Yang Mulia mendidik pangeran ketiga dengan sangat baik. Dia adalah orang yang sangat hebat. Hahaha. Kalau begitu, bagaimana pendapatmu tentang pangeran ketiga? Aku sudah mengalami banyak liku, baru bisa kembali ke kediaman keluarga di Beijing. Sekarang hanya ingin berbakti di hadapan ayah dan ibu. Yang Mulia,
kami susah payah menemukan adik perempuan kami. Kami ingin menahannya beberapa tahun lagi. Yang mulia, lihatlah bagaimana Yunlan memperlakukan Yunyan. Sungguh sangat menyayanginya. Yunlan terhadap Yun Yan memang baik. Ikatan persaudaraan seperti ini sungguh membuat orang lain iri. Tapi masa indah seorang wanita adalah beberapa tahun ini saja. Kalau sampai terlewat, susah cari suami nantinya. Lagi pula separuh hidup berikutnya harus bergantung pada suami untuk hidup. Kata-kata permaisuri sangat tepat. Namun anak perempuan di kediaman kerajaan utara, kalau menikah, harus dengan cinta sejatinya. Anak nakal itu sama sekali tidak mau menerima ajakan. Sungguh menyebalkan. Benar-benar cinta sejati. Pangeran ketiga, kalau kamu benar-benar suka Yunyan, harus membuat Yunyan benar-benar jatuh cinta padamu. Aku mengerti maksud ayah. Ayah tenang saja. Aku tahu harus bagaimana. Yang mulia, aku sudah mengirim ampas obat ini untuk diperiksa. Melihat hasil pemeriksaannya, itu hanya beberapa suplemen biasa, tidak ada yang aneh. Seharusnya tidak seperti ini. Kaisar tiba-tiba pingsan tanpa gejala apapun. Pasti ada penyebabnya. Hanya saja tidak tahu kapan mereka mulai mengutak-atiknya. Tunggu dulu, simpan dulu Xiaoza ini, mungkin akan berguna di masa depan. Ibu Selir, belakangan ini pasti sangat lelah. Kaisar sangat menyukai manisan yang kamu kirim. Lain kali ingat untuk siapkan lebih banyak. Selama ayahanda ingin makan manisan, manisan ini bisa disiapkan sebanyak yang diinginkan. Kenapa Putri Jun sendirian di sini? Saya menghadap putra mahkota ketiga. Ini yang saya lihat saat keluar mengurus urusan. Orang-orang di sana bilang, memberikan boneka tanah liat pada orang yang disukai, melambangkan harapan agar orang itu seumur hidup lancar. Sejak aku hilang, aku mendapat tatapan dingin. Tidak pernah ada yang memperlakukanku sebaik ini. Wanita seperti ini mudah dibohongi. Meski dia putri sah dari Wangfu Beijing, apa artinya? Sama seperti perempuan biasa di luar, sempit pengetahuan. Tidak perlu usaha keras untuk menipu mereka. Tidak apa-apa, Putri Jun. Sekarang kamu sudah ditemukan kembali oleh Raja Perbatasan Utara, dan mendapatkan kembali status yang seharusnya. Tidak ada lagi yang berani mengganggumu. Tapi, Putri Jun, apakah kamu pernah berpikir, kenapa dulu kamu bisa hilang? Aku tidak tahu. Aku dibesarkan di istana ini sejak kecil. Sudah banyak melihat intrik dan tipu daya. Kamu sebagai Putri Raja Perbatasan Utara, tidak mungkin hilang tanpa alasan. Pasti ada rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Aku bukan siapa-siapa. Tidak ada yang mau membantu aku. Bukankah aku ada di sini? Tenang saja, aku pasti akan membantumu mencari kebenaran. Sekarang aku beri tugas untukmu, memecah hubungan antara dua saudari, Yunyan dan Yunlan. Putra mahkota ketiga, ini sepertinya sulit ya. Sejak Yunyan kembali, Yunlan selalu ada di sampingnya. Dan Yunlan selalu sangat baik pada adiknya itu. Hanya dengan memecah belah saudari, mimpiku bisa terwujud. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membunuhmu. Yunyan, pernahkah kamu berpikir, sebenarnya hilangnya kamu dulu bukan kecelakaan? Bukan kecelakaan. Tentu saja, coba pikir, saat kamu hilang dulu, Raja Perbatasan Utara justru memberikan semua cintanya kepada Yunlan. Aku harus memecah belah hubungan Yunyan dan Yunlan. Kalau tidak, nyawaku tidak akan aman. Maksudmu? Dulu kakakku sengaja membuatku hilang. Tentu saja, kamu memang terlalu baik hati, jadi gampang tertipu oleh kata-kata manis Yunlan. Tidak, kakakku sekarang baik sekali padaku. Itu karena dia merasa bersalah padamu. Makanya dia berbuat seperti itu. Benarkah begitu? Sudahlah, jangan sedih lagi. Percayalah padaku, aku pasti akan menemukan akar penderitaanmu selama bertahun-tahun ini. Tuan Liu, kebetulan sekali. Liu Jin juga datang. Aku datang untuk mengantar beberapa surat pengajuan yang perlu diproses cepat kepada Kaisar. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Liu. Sama-sama. Ngomong-ngomong, Pangeran ketiga, Kaisar, ada surat pengajuan yang perlu segera Anda proses. Aku sudah duluan mengantarkannya ke kediaman. Kalau begitu, aku akan kembali dulu untuk meninjau surat pengajuan itu. Tuan Liu. Ingatlah,
Aku pamit dulu. Nona Yuan, bolehkah aku meminjam patung tanah liat ini untuk dilihat? Oh, Aku pinjam patung tanah liat ini 2 hari ya. Nanti aku kembalikan setelah beberapa hari. apa ada masalah dengan patung tanah liat ini? Ah, tidak masalah. Aku cuma penasaran. Ingin melihatnya sebentar. Oh, Yun, kamu kenapa? Kok kelihatan seperti aku cuma gelisah akhir-akhir ini, kakak. Aku baik-baik saja. Kita keluarga. Kalau ada apa-apa, kamu bisa bilang ke aku. Aku mau menikah. Mau menikah sama siapa? Pangeran ketiga, dia baik padaku. Kamu gila. Kenapa kamu masih berhubungan dengan pangeran ketiga? Aku suka pangeran ketiga. Aku sudah bilang kan, pangeran ketiga itu bukan orang baik. Kenapa kamu bilang dia bukan orang baik? Apa cuma putraku yang baik? Semua orang yang aku temui itu jahat. Aku tahu kok. Dari awal kamu sudah meremehkanku. Anggap aku tidak pantas bahagia. Kenapa kamu bisa berpikir begitu tentang aku? Kamu tumbuh besar dengan perlindungan yang berlebihan. Tentu kamu tidak mengerti perasaanku. Tapi pangeran ketiga berbeda. Dia yang mengerti aku. Aku ingin bersamanya. Baiklah. Kamu mau menikah sama siapa saja boleh. Tapi kalau orang itu pangeran ketiga, aku pasti tidak akan setuju. Kamu tidak setuju. Kenapa kamu tidak setuju? Yunlan, kamu cuma kakakku. Jangan lupa dulu kamu yang membuat aku hilang. Kamu bilang apa? Apa-apaan sih? Aku yang membuatmu hilang. Jangan kira aku tidak tahu kebenaran dulu. Sekarang lihat wajahmu saja, aku sudah muak. Dulu aku di keluarga Guo. Para orang jahat itu memukuli aku setiap hari. Tapi tak kusangka pulang ke rumah tetap sama saja salju ini. Kamu baik-baik saja kan? Simpan saja wajah pura-puramu yang sok baik itu. Ternyata tamparanmu ini lebih sakit daripada pukulan para orang jahat itu di wajahku. Baiklah. Kalau kamu punya dendam, tidak perlu disimpan rapat-rapat. Ayo pukul aku sana-sini. Kalau bukan karena kamu yang membuatku hilang, aku tak akan menderita selama bertahun-tahun seperti ini. Aku benci kamu. Aku tidak sengaja. Kamu jelas-jelas sengaja. Kalau aku ada di sana, ayah dan ibu pasti akan memperlakukanku lebih baik, lebih memihak padaku. Jadi kamu sengaja membuatku hilang. Aku tidak. Aku tidak. Kalau bukan karena kamu, hidupku tidak akan seperti ini. Berhenti. Kamu membuatku sakit. Kenapa? Ternyata kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Itu Yunyan. Dia bersikeras ingin menikah dengan pangeran ketiga. Aku bagaimana bisa membujuknya, dia juga tidak mau dengar. Yunyan, jangan bertindak bodoh. Kakakmu itu demi kebaikanmu. Jangan gunakan alasan demi kebaikanku untuk membatasi aku. Membuatku melakukan hal yang aku tidak suka. Aku benci kalian. Yunlan dan Pangeran Mahkota benar-benar keterlaluan. Sungguh memperlakukan orang seenaknya. Ayo lihat. Lihat tangan kecil ini jadi begini. Tenang saja, aku pasti akan membalas sakit hatimu ini. Terima kasih Pangeran ketiga. Terima kasih Permaisuri. Yunlan benar-benar ya. Sekalipun marah, jangan sampai memukul wajah. Apa dia tidak tahu wajah adalah barang paling berharga bagi seorang perempuan? Permaisuri, kakakku benar-benar merasa aku tidak pantas untuk pangeran ketiga. Makanya dia memperlakukanku seperti ini. Yunyan, di mataku kamu adalah gadis terbaik. Sejak hatiku ada kamu, tidak ada tempat untuk orang lain lagi. Yunyan,
Lihat, kamu dan pangeran ketiga sangat serasi. Pasangan yang sempurna. Melihatnya saja bikin orang iri. Kalau bukan karena Yunlai yang membuatmu hilang, kita sudah bersama sejak lama. Mungkin kita sudah saling kenal sejak kecil. Seperti teman masa kecil. Tuan Liu. Yunyan. Aku dengar kamu beberapa hari lalu bertengkar hebat dengan Yunlan. Bahkan sampai kabur dari rumah. Kalau ada kesulitan jangan ragu beritahu aku. Aku akan membantumu. Tuan Liu, apapun yang saya lakukan. Apakah Anda akan selalu percaya pada saya? Itu sudah pasti. Saya juga ingin mencoba melindungi keluargaku. Bagaimanapun juga, harus ingat untuk menjaga diri baik-baik. Kalau ketemu bahaya apapun, harus bilang sama saya, ya. Kalau penyakit kaisar masih belum ketemu penyebabnya, rasanya sudah sangat genting. Akhir-akhir ini di istana, pihak selir Guifei makin berani bergerak. Mereka bahkan mulai seenaknya, membujuk pejabat tinggi kerajaan. Waktu kita untuk membalikkan keadaan sudah tidak banyak. Kaisar, tolong jaga kesehatan tubuh Nagaya. Ini obat hari ini. Saya akan beri minum, ya. Pahit, ya. Kaisar makan permen manisan ini. Rasanya permen manisan ini enak juga. Bisa menghilangkan rasa pahit di mulut. Kaisar, ini saya cari dengan susah payah. Baru dapat, loh. Beberapa hari ini saya tidak mau makan apa-apa. Hanya ingin makan permen manisan ini lebih banyak. Kaisar. Permen manisan ini memang enak, tapi jangan terlalu banyak makan. Takutnya malah mengganggu khasiat obatnya. Sayang, perhatian dan kasih sayangmu pada aku. Tak ada yang bisa menandingi. Kaisar, saya dan putra ketiga selalu berbuat baik padamu. Itu memang seharusnya. Kita kan satu keluarga. Anak perempuan memang sangat hebat, mengurus urusan dengan sangat tegas. Bahkan dalam mengurus urusan lebih baik dibandingkan putra mahkota. Kaisar, putra ketiga memang baik. Tapi putra mahkotalah yang akan mewarisi tahta. Bicara soal putra mahkota, aku sekarang merasa sangat kesal, terlalu gelisah. Setiap hari tidak tahu ngapain saja. Jarang terlihat di depan mata, tidak ada rasa bakti sama sekali. Kaisar, jangan marah. Putra mahkota itu, ya, mungkin terlalu sibuk. Sayang, kamu pikir aku salah pilih orang, ya? Baguslah. Kaisar akhirnya mulai kecewa sama putra mahkota. Yuer, Kaisar sekarang sudah mulai benci sama putra mahkota. Harus manfaatkan kesempatan ini. Tunjukkan kemampuanmu dengan baik di depan Kaisar. Tapi status putra mahkota tinggi, posisi sangat kuat. Hanya hati ayah yang mulai goyah, ingin mencari kesalahan putra mahkota. Rasanya itu sangat sulit. Hati yang goyah adalah celah. Selama hati Kaisar condong, mencari kesalahan putra mahkota, bukankah itu gampang saja? Selir Wu, ada rencana apa? Kalau nggak bikin kesalahan besar, ya bikin kesalahan besar. Sisanya, serahkan saja pada Ibu Permaisuri. Kamu tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Oh iya, dokumen rahasia yang kamu siapkan terakhir kali, sudah siap belum? Ini adalah toples terakhir manisan yang sudah jadi. Manisan baru masih dalam proses pengasinan. Takutnya masih harus menunggu beberapa hari lagi. Ayahmu sangat suka makan ini. Setiap hari bisa makan lebih dari 10 butir. Ini sedikit banget buat dia. Kamu harus lebih serius menangani ini. Buat saja beberapa toples lagi. Kalau tidak, nanti orangnya sudah meninggal. Tapi manisan kita belum habis dimakan. Ibu Permaisuri, tenang saja. Aku tahu harus bagaimana. Nona Yunyan. Yang mulia Permaisuri Guifei. Nona Yunyan, kamu kenapa? Kamu harus membela Yunyan. Aduh, anak baik ini. Ada apa ini? Tenang saja ya. Aku dan pangeran ketiga akan melindungimu. Itu Tuan Liu. Aku bertemu dengannya di taman kerajaan. Dia memarahiku. Bilang aku sempit pikiran. Tidak hormat pada kakak sulung. Bilang dia salah menilai aku. Dia berani bilang begitu tentang kamu. Tenang.
aku akan bantu kamu menuntut keadilan. Tidak hanya itu, ada juga Yunlan. Dia kemana-mana membicarakan aku. Bilang aku tidak berperasaan. Bilang aku bodoh. Aduh, anak baik, jangan marah lagi ya. Tenang saja, orang jahat itu tidak akan lama bangganya. Tolong, bawa Nona Yunyan untuk beristirahat. Istirahat yang cukup, ya. Sungguh tidak kusangka, Yunlan bisa berbuat sekejam itu pada Yunyan. Apa istimewanya itu? Di depan kekuasaan, siapa peduli dengan kasih sayang keluarga? Semua orang utamakan kepentingan sendiri. Tadinya aku khawatir, Yunlan dan Yunyan akan punya sedikit hubungan saudara. Tapi sekarang tampaknya itu sia-sia. Di belakang Yunyan kosong tak berpenghuni. Dengan begitu, kita bisa lebih leluasa memanfaatkan dia. Ibu Permaisuri benar. Aduh, kasihan sekali anak itu. Matanya sudah bengkak karena menangis. Kakakmu juga benar-benar. Bagaimana bisa di depan orang lain begitu bicara tentang adik kandung sendiri? Permaisuri Guifei. Aku sekarang benar-benar tak punya tempat bergantung. Tenang saja, aku masih ada kok. Aku bisa beritahu kamu sebuah rahasia. Rahasia apa? Ini nih, sebuah ilmu kecil yang sedang populer di kampung halamanku. Tidak membahayakan tubuh. Kamu tuh, cukup tanam itu di sudut mana saja di kediaman Pangeran Mahkota. Kenapa harus ditanam di kediaman Pangeran Mahkota? Jadi kamu sering bolak-balik ke kediaman Pangeran Mahkota ya? Berarti dia akan menikah dengan Pangeran Mahkota ya? Setelah dia menikah, bukankah dia akan sering bolak-balik ke kediaman Pangeran Mahkota? Ya, benda ini harus diletakkan di tempat yang sering dia kunjungi. Baru manjur seperti itu. Asal kamu lakukan seperti yang kukatakan. Jangan bilang cuma sedikit perhatian. Nanti kamu akan jadi satu-satunya putri di kediaman Pangeran Jing. Sudah. Apakah itu tidak akan membahayakan tubuh kakakmu? Aduh, anak bodoh. Mana mungkin seperti itu? Kakakmu itu dapat banyak perhatian. Kamu cuma perlu sedikit dari perhatian itu. Pasti gak apa-apa kok. Baiklah, aku akan ikuti rencana Permaisuri Guifei. Siapa yang suruh kamu masuk? Keluar dari sini. Kediaman Pangeran Mahkota tidak menyambutmu. Kakak, aku sudah sangat merindukanmu. Ada apa dengan rasa rindu itu? Bukankah kamu sudah kabur dari rumah? Kalau begitu, jangan pernah kembali lagi. Kakak, bukan begitu. Kalau kamu bisa putus hubungan dengan pangeran ketiga, aku akan izinkan kamu masuk. Kalau tidak, jangan pernah kembali lagi. Putri Yujia, ada apa? Mari kita bicara di dalam saja. Membuat keributan di depan gerbang kediaman Pangeran Mahkota kan tidak baik. Hari ini aku lihat dari muka Tuan Liu. Aku izinkan kamu masuk. Laporan untuk Permaisuri Guifei. Yunyan dan Yunlan bertengkar di depan gerbang kediaman Pangeran Mahkota. Akhirnya Tuan Liu Jing datang dan melerai. Mungkinkah Liu Jing dan Yunyan terlalu dekat? Ya. Setiap kali dia selalu muncul tepat waktu menyelamatkan Yunyan. Anak bodoh, kenapa kamu masih peduli soal itu? Kalau mereka akrab, itu malah menguntungkan kita. Saat genting, kita pegang Yunyan. Masih takut Liu Jing tidak mau menurut. Ibu Permaisuri benar sekali. Paduka sudah minum obat sekian lama tapi belum sembuh juga. Apakah ini bukan sekadar sakit biasa? Omong kosong, kalau bukan sakit, apa lagi? Hamba memiliki sebuah dugaan. Tidak tahu apakah sebaiknya saya katakan. Kalau ada apa-apa, katakan saja langsung. Setelah Yunyan kabur dari rumah, dia terus tinggal di istana saya. Baru-baru ini, dia kembali ke kediaman Pangeran Mahkota. Katanya dia dan Yunlan langsung bertengkar di depan pintu. Bahkan Yunlan mengusirnya keluar. Ada kejadian seperti itu juga.
Apa hubungannya dengan sakitku? Aduh, Yang Mulia, jangan terburu-buru. Saya belum selesai bicara. Saya juga mikir nih, apa sih dendam besar antara Yunyan dan Yunlan? Mana mungkin sampai mengusir adik kandung sendiri? Lalu saya dengar dari Yunyan, baru tahu kalau di kediaman pangeran mahkota itu, ada hal-hal yang tak pantas diketahui orang. Ada apa sih hal tak pantasnya? Pangeran mahkota dan istrinya melakukan ilmu sihir hitam di istana. Ilmu sihir hitam. Itu tabu besar di istana. Sebelum ada bukti yang pasti. Jangan asal bicara. Aduh, Yang Mulia. Lihatlah, Anda sudah minum obat lama tapi belum sembuh juga. Anda harus periksa lebih lanjut. Lagi pula tidak ada salahnya. Panggil pangeran ketiga ke kediaman pangeran mahkota. Selain itu, sebelum saya sampai, orang-orang di kediaman pangeran mahkota tidak boleh keluar masuk. Ayahanda, sudah malam begini. Kenapa Anda datang? Sudah minum obat tapi belum sembuh. Ada yang bilang ini disebabkan oleh ilmu sihir hitam. Apa pendapat kalian? Siapa berani melakukan ilmu sihir hitam di istana? Hah, kenapa tidak berani? Saya rasa pangeran mahkota berani. Saya sudah jadi pangeran mahkota. Ayahanda, nanti kerajaan ini milik saya. Apa saya perlu melakukan hal seperti itu? Mungkin pangeran mahkota tidak sabar. Kalau begitu begini saja, biarkan tentara jin masuk dan cari, supaya semua tenang. Tidak boleh. Pangeran mahkota melarang pencarian. Bagaimana membuktikan kamu tidak bersalah? Jangan sampai nasibmu seperti Putri Mingyue, dicabut gelarnya karena malu. Ayahanda. Kalau suatu hari Anda ingin memeriksa kediaman saya, periksa saja sesuka hati asalkan Anda sehat. Itu semua tidak penting. Pangeran mahkota, kamu melarang pencarian kediaman. Apa jangan-jangan karena kamu merasa bersalah? Kenapa kamu masih diam saja? Cepat pergi cari. Hentikan. Pangeran mahkota, kamu menghalangi terus. Apakah kamu benar-benar berniat membunuh ayah? Kalau permaisuri bersikeras ingin mencari. Ya sudah, segera pergi. Ya sudah, cepat pergi saja. Ibu, tenang saja. Aku akan segera membawa orang untuk mencari. Jangan-jangan aku mencari tapi tidak menemukan apa-apa. Bagaimana kamu menjelaskannya? Raja mungkin adalah putra mahkota ketiga. Ada beberapa tempat yang belum diperiksa. Belum diperiksa. Sekarang malah jadi menuduh putra mahkota dan Yunlan. Tunggu dulu. Selir, Selir, kamu mau apa? Selir. Ini bukti dari Raja. Kalian semua sujud di hadapanku. Tidak heran Raja sudah minum obat selama ini. Tubuh naga tetap belum sembuh. Sekarang sudah ketemu penyebabnya. Ternyata kalianlah biang keroknya. Putra mahkota, kamu mau jelaskan apa lagi? Tangkap semua orang kepercayaan putra mahkota. Segera eksekusi mati. Raja, tunggu dulu. Hamba ada hal penting yang ingin disampaikan. Yunyan, kamu kok datang? Yunyan tahu kamu lunak hati terhadap kakakmu. Tapi bukan berarti semua kesalahan bisa ditutupi. Yunyan, aku tahu kamu baik hati, ingin melindungi kakakmu. Tapi kakakmu dan putra mahkota sudah berbuat pemberontakan besar seperti ini. Tidak ada toleransi sedikit pun. Raja, masalah ini ada rahasia lain. Raja, masalah ini memang tidak ada hubungannya dengan putra mahkota. Hamba bisa jamin. Liu Jin, kamu tahu kan, kesalahan putra mahkota ini hukumannya mati. Selir mulia, aku cuma ingin mengungkapkan kebenaran saja. Itu saja. Selir, diamlah. Yunyan, lanjutkan bicaramu. Ceritakan semua yang kamu tahu. Raja, tolong lihat tanggal lahir yang tertera di sini. Bukan kamu, tapi putra mahkota. Dari mana asal bayi ini? Bayi ini Selir mulia yang beri padaku. Yunyan, nasi boleh asal sembarangan makan, tapi kata-kata jangan sembarangan keluar. Selir, bagaimana kamu jelaskan masalah ini? Raja, aku sudah bertahun-tahun setia mendampingi Anda dengan sepenuh hati. Bahkan aku melahirkan pangeran untuk Anda. Kenapa Anda tidak mau percaya padaku? Bagaimana dengan masalah ilmu sihir itu? Raja, Anda masih tidak mau percaya padaku. Saat Anda sakit, aku yang memberi obat satu persatu di mulut Anda. Cukup, semua diam. Aku sudah tahu, pasti Yunyan iri sama kakaknya.
Yunlan. Makanya melakukan hal hina seperti itu. Jadi kamu pakai kabar palsu untuk menyesatkanku. Demi tubuh naga raja, aku percaya begitu saja. Baru aku sampaikan kabar itu ke raja. Kalau begitu, jika selir mulia ingin menyalahkan semuanya padaku, jangan salahkan aku kalau aku tidak memberimu muka lagi. Dasar wanita hina, kamu berani bilang begitu padaku. Permaisuri yang mulia, kamu pasti tahu cap ini, kan? Ini cap pribadi aku. Kapan kamu mencurinya? Lagi pula ini cuma surat keluarga saja. Permaisuri yang mulia, ini kediaman putra mahkota. Jangan kelewatan. Ah. Permaisuri yang mulia, aku sarankan kamu tenang saja. Cukup, semuanya diam. Yunlan, keluarkan suratnya, biar aku lihat. Dasar wanita beracun, masih ada apa yang mau dikatakan? Paduka, cap pribadi ini dicuri oleh Yun Yan. Tidak ada hubungannya dengan hamba. Mohon Paduka periksa dengan teliti. Tidak kusangka permaisuri benar-benar keras kepala. Bukti segambreng di depan mata malah tidak mau mengaku. Paduka, permaisuri tidak hanya menggunakan sihir hitam, tapi juga mengutak-atik obat milik Paduka. Kalau tidak percaya, bisa tanyakan kepada Liu Jing, tuannya Liu. Tidak mungkin. Paduka, ini ampas obat dan manisan madu. Aku sudah minum obat ini lama sekali. Tapi kondisi tubuh malah makin memburuk. Paduka, ini manisan madu yang khusus dicari oleh putra mahkota untukmu. Harus makan lebih banyak, baik untuk kesehatan. Sebenarnya permaisuri setiap hari memberi Paduka manisan madu. Alasan sebenarnya karena manisan dan obat bertabrakan. Itu sebabnya kesehatanmu makin memburuk. Dalam manisan ada satu bahan madu obat, namanya Junlingzi. Dimakan sendiri tidak berbahaya, tapi kalau dimakan bersamaan dengan obatmu, akan menimbulkan racun ringan. Semakin banyak dimakan, semakin parah keracunan. Tidak kusangka, mereka malah berhasil mengungkap rahasia dalam dokumen rahasia itu. Untuk sekarang, hanya bisa menyelamatkan putra mahkota dulu. Ya, akulah yang ingin membunuh Paduka. Ah, kalian berdua saudari tidak sampai bertengkar. Ya, kalian cuma pura-pura menipu aku. Betul. Aku dan kakakku yang menyusun jebakan ini untukmu. Jadi kami berencana memanfaatkan situasi ini. Permaisuri yang mulia, kamu sudah tua begini, masih main trik murahan seperti ini. Kamu tak mau mikir sedikit saja, membuat cerita seperti ini. Dalam cerita, kalau bukan 10, ya 9 dari 10 ada adegan seperti ini. Kamu juga tidak mau mikir, cari cara yang lebih cerdik untuk menjebak orang. Aku sudah baik padamu seperti ini. Kamu malah berani meracuni aku. Bahkan berusaha menjebak putra mahkota. Ayah dan ibu permaisuri. Ibu permaisuri juga sedang bingung. Bingung sampai meracuni aku. Aku rasa dia terlalu pintar malah. Hahaha, sebagai permaisuri terhormat, berani melakukan hal sekeji ini. Melakukan perbuatan yang begitu durhaka dan tak tahu aturan. Sungguh pantas mati. Hahaha. Yang mulia, aku tidak pernah menyesal menyerangmu, karena kau terlalu memihak. Semua urusanmu hanya memikirkan putra mahkota. Kau tak pernah mempertimbangkan anak kita. Apa kemampuan memihak dia untuk mewarisi kerajaan ini? Mengandalkan intrik dan tipu daya. Semua urusan kulakukan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan pangeran. Kalau kau berani bunuh diri sekarang, aku akan menghukum keluargamu sampai 9 generasi. Bawa selir mulia itu ke istana dingin dan tahan dia. Tunggu perintah selanjutnya. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Hahaha. Pangeran ketiga. Apakah kau tahu tentang semua ini yang direncanakan oleh ibu kandungmu? Aku harap kau jujur mengakuinya. Menjawab ayahanda. Aku sama sekali tidak tahu apa yang ibu lakukan. Kalau aku tahu, aku pasti akan melarang ibu melakukan hal gegabah. Putriku, kau benar-benar mengecewakanku. Ayahanda, jika kau mau menanggung semua tanggung jawab demi melindungi ibunda, aku mungkin masih percaya kau tidak terlibat. Tapi kau malah buru-buru melepaskan semua tanggung jawab. Itu menunjukkan kau tidak benar-benar memikirkan keluarga. Bagaimana aku bisa punya anak yang tidak setia dan durhaka seperti kau? Bagaimana mungkin aku punya anak yang tidak setia dan tidak berbakti sepertimu? Selesai,
Kali ini semua berantakan. Ayah, semuanya sudah diketahui. Pangeran ketiga, ini manisan yang baru saja Anda rendam. Aku dan Ibu Permaisuri tadinya pikir rencana ini sempurna tanpa celah. Tapi ternyata di akhir malah dipermainkan oleh Yun Yan. Benar, kau tidak salah. Dari awal aku memang menipumu. Liu Jin, kapan kau mulai curiga dengan dokumen rahasia itu? Itu berkat Nona Yun Yan. Hari itu aku mendengar kau dan Selir Mulia bersekongkol, terus membahas soal dokumen rahasia. Saat itu aku sudah curiga, dokumen rahasia yang kau siapkan sudah siap. Ini adalah toples manisan terakhir yang sudah jadi. Manisan baru masih dalam proses pengawetan. Mungkin masih harus menunggu beberapa hari lagi. Ayahmu memang suka makan manisan itu sekali-sekali. Bisa habis puluhan biji sehari. Ini tidak akan cukup buat dia. Kau harus benar-benar serius mengurus ini. Bikin beberapa toples lagi. Kalau tidak bagaimana? Kalau semua sudah mati, kita malah belum sempat makan manisan ini cukup-cukup. Kalian benar-benar memeras otak untuk aku, pangeran ini. Selalu berusaha menjebakku di mana-mana. Terutama kamu. Berani menusukku dari belakang. Aku harap kau mati dengan cara yang tidak baik. Pangeran ketiga, mengancam terang-terangan di depan banyak orang. Apakah paman sudah meninggal? Barang ini sudah diberi tanaman racun melilit. Tanaman racun melilit. Itu adalah racun kronis. Secara tidak sadar, lama-kelamaan menumpuk, membuat orang yang keracunan menjadi bingung dan pusing. Otak jadi makin tidak jernih. Dasar licik dan jahat. Aku harus segera memberitahu Pangeran Mahkota. Kakak, kamu jangan terburu-buru dulu. Aku rasa target Pangeran ketiga bukan aku. Tapi dia sudah menyerahkan barang itu padamu. Dia ingin memakai tanganku untuk mencelakai kamu dan Pangeran Mahkota. Setelah aku berdiskusi dengan Yun Yan, kami memutuskan untuk menggunakan tipu muslihat yang sama. Kalian semua sudah tahu sejak lama, tapi masih saja merencanakan sesuatu padaku. Aku sudah baik padamu. Tapi malah bersekongkol dengan kakakmu untuk menjebakku. Kamu baik padaku. Bagus. Lebih baik meracunku atau sengaja mendekatiku. Buang-buang waktu saja bicara banyak dengannya. Liu Sang, Yun Yan. Kalian kapan mulai bersekongkol di belakangku? Kekasih yang disukai hamba sebenarnya adalah Yun Yan. Liu Sang, gadis yang kamu suka adalah Yun Yan. Sejak pertama kali aku bertemu Yun Yan, aku langsung jatuh cinta padanya. Tangkap pangeran ketiga dan masukkan ke penjara langit. Tunggu perintah lebih lanjut. Ayah. Ayah, mohon tenang. Urusan ini serahkan saja pada anakmu. Saat ini ayah harus menjaga kesehatan tubuh. Aku mengerti. Aku sudah bersama Raja Perbatasan Utara, mencari tabib terkenal di Perbatasan Utara. Tubuh ayah pasti akan membaik. Bagus. Tapi yang paling penting sekarang adalah kamu dan Yun Lan segera menikah. Anakmu akan taat perintah. Raja. Hamba mohon Raja memberikan restu pernikahan antara hamba dan Yun Yan. Baik, Liu Jin. Kamu dan Yun Yan saling mencintai. Aku sungguh berharap kalian bahagia. Hamba berterima kasih atas anugerah Raja. Kalian berdua, satu akan menikah dengan pejabat penting kerajaan. Satu lagi akan menikah dengan Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota harus benar-benar belajar tata krama pernikahan. Jadi calon putri mahkota tuntutannya terlalu ketat. Baik, berdirilah dan pelajari tata krama denganku. Perhatikan baik-baik. Letakkan kedua tangan dengan benar. Letakkan di depan dada, lalu buat satu gerakan. Baik, kalian berdua latihan di sini dengan serius. Nanti aku akan datang memeriksa, ya. Kalau Yun Yan terus diajar oleh pembantu ini, aku bisa meledak saking kesalnya. Kak, aku juga sudah tidak kuat lagi. Cari cara. Cari cara. Nanti kalau Momo minta kita demonstrasi lagi, biar dia demonstrasi beberapa kali lagi. Dengar sama kakak ya. Latihannya gimana? Lumayan bagus. Kalau begitu latih lagi dengan serius. Jalanin dengan teliti. Harus lurus seperti garis.
Dan postur harus tegak. Badan nggak boleh miring sama sekali. Paham nggak? Paham, Momo. Langkah yang tadi kamu jalanin aku nggak ngerti. Oke, kalian lihat dengan teliti lagi. Aku jalanin sekali lagi. Gimana kali ini? Sudah bisa? Belum bisa. Yunyan memang bodoh. Kenapa nggak bisa juga belajar? Momo, 2 langkah yang tadi kamu jalanin badanmu sendiri miring. Kamu sendiri yang minta. Kalau nggak bisa ya nggak bisa lah, kan? Aku nggak bisa ngajarin kalian. Aku nggak mau ngajarin lagi, Momo. Momo pergi dulu ya. Makan malamnya sudah siap. Tetap tinggal makan malam di sini dong. Kalau sudah begini, kayaknya juga nggak bisa makan deh, Kakak, ini daftar perhiasan. Kamu lihat masih kurang apa? Barang-barang ini bisa dipakai atau tidak. Tapi nggak masalah. Kamu akan menikah dengan putra mahkota. Ini semua barang wajib. Barang-barang ini cuma pajangan doang. Lihat, di kepala harus bawa barang sebanyak ini. Nanti berat banget. Ini yang paling sederhana. Perlu bawa 8 mutiara bercahaya malam. Terus ini juga. Ini. Yang Mulia Putra Mahkota, aku sudah siapkan kuas bulu serigala untuk Yunyan, sebagai hadiah untuknya. Cuma kuas bulu serigala saja. Yunlan suka cambuk tarian. Cambuk yang aku berikan padanya, terkenal tak tertandingi. Yunyan dari kecil sudah suka kaligrafi. Kuas bulu serigala yang kuberikan untuknya. Kuas, dia pasti suka cambuk yang kuberikan ke Yunlan. Pasti juga menyentuh hatinya. Yang Mulia Putra Mahkota. Ada kabar buruk, selir agung kabur dari penjara dingin. Yulan, Yuyan. Makan malam. Izin. Yang Mulia Putra Mahkota. Liu Jin, kalian berdua benar-benar pasangan sejati. Ternyata benar-benar datang. Selir agung benar-benar bisa kabur dari penjara dingin. Sungguh luar biasa. Aku sudah mengelola harem selama belasan tahun. Mengorbankan banyak tenaga. Melarikan diri itu tidak sulit. Lepaskan mereka dulu. Kalau ada apa-apa, bicaralah baik-baik. Begini, aku beri kamu 1 kesempatan. Pilih salah satu. Selamatkan Yunlan dulu. Tidak bisa. Yunyan, Yunlan, Yunyan. Atau kamu bunuh diri saja. Kamu potong alat kelaminmu, aku juga bisa lepaskan dia. Suruh aku bunuh diri. Kakak Liu potong alat kelaminmu. Permaisuri sungguh punya cara yang hebat. Berhenti, kalau mau selamatkan mereka, lakukan seperti yang aku katakan. Kalau tidak, aku bunuh dia sekarang juga. Pilih sendiri. Selamatkan Yunlan dulu. Tidak bisa. Selamatkan Yunyan dulu. Selamatkan Yunlan dulu. Dia istriku, putri Raja Wilayah Utara. Calon putri mahkota masa depan. Statusnya jauh lebih penting. Yunyan hilang di luar selama bertahun-tahun. Keluarga Raja Wilayah Utara berutang budi padanya. Selamatkan Yunlan dulu. Kalau tidak, aku akan suruh ayah mencopot jabatanmu. Aku pejabat tinggi kerajaan. Kamu tidak bisa mencopot jabatan saya. Tapi tetap selamatkan Yunlan dulu. Yunyan, Yunlan. Sudahlah, Yunyan, kalian berdua jangan ribut terus. Berhenti ribut kalian. Kamu melarikan diri dari istana tanpa izin. Akhirnya seperti ini memang pantas mendapat hukuman. Begitu saja mati. Terlalu tidak rela. Yulan,
Kamu tidak apa-apa. Benar-benar lega. Aku sampai khawatir setengah mati. Jangan khawatir lagi. Sekarang aku kan sehat-sehat saja di depanmu. Yunyan, aku sudah menyelamatkanmu lagi. Setiap kali aku paling butuh kamu, kamu selalu muncul di sisiku. Mulai sekarang jangan paksa tersenyum di depanku. Masih memikirkan kata-kata permaisuri. Aku berpikir, saat ibu meninggal, apakah dia sakit? Kenapa aku tidak menemukan dia lebih cepat? Kalau ada bahaya, Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu sudah menemukan adikmu kan? Dia dirawat dengan baik. Ibumu tidak akan bersedih. Aku tidak akan membiarkan kamu sedih lagi nanti.